got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, got 3 old thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafael Hendra Purban dengan NIM 2285111026. Saya akan menjelaskan tentang kisah Perang Jamal. Perang Jamal adalah perang yang dilakukan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha yang terjadi pada tahun 656 Masehi atau 36 Hijriah di kota Irak atau Basra. Mengapa demikian? Si Aisyah radhiyallahu anha ini menuntut si Ali bin Abi Thalib membunuh si Utsman oleh si Uqaim. Dalam semasa hidupnya, si Utsman bin Affan ini menikah dengan seorang putri Nabi SAW bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman bin Affan menikah lagi dengan Ummu Kulthum dan juga meninggal. Nah, Utsman bin Affan ini merupakan khalifah yang ketiga setelah terbunuhnya wafatnya Umar bin Khattab yang terjadi isu-isu politik, tapi bukan di Madinah saja, tapi sampai ke kota seperti Irak atau Basra, sampai kota yang terjauh lainnya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan pada 696 Masehi atau 36 Hijriah, terjadi kekosongan kekuasaan di Madinah. Setelah beberapa hari wafatnya Utsman bin Affan, stabilisasi keamanan ini di Madinah semakin tawan. Si Ghafiqi bin Harb ini memegang keamanan di kota Madinah selama 5 hari sampai terbentuknya khalifah yang baru. Nah, si Ali bin Abi Thalib ini terbentuk khalifah yang keempat, tapi jadi baiat pada kaum muslimin. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini terjadilah isu-isu pro dan kontra. Peperangan pun tidak dapat bisa dihindarkan atau dapat bisa dihindari, sehingga pasukan kuda pun saling berhadapan satu sama lain, dan pasukan pun saling baku hantam dan saling menyerang satu sama lain. Api ini dalam peperangan ini semakin memuncak dan semakin memanas. Pasukan Ali membawa orang sejumlah 20.000 orang personilnya, sedangkan pasukan Aisyah radhiyallahu anha dan pasukan lainnya membawa 30.000 orang personil. Sementara Sabahnya pengikut Ibnu Sadat tidak henti-hentinya merupakan api dalam peperangan ini. Terus penyuruh si Ali ini mengatakan hentikan, tapi tidak ada satu atau 2 orang pun yang menjawab. Datanglah si Ka'ab bin Su'ur Qadi Basra mengatakan, wahai Ummul Mukminin, temuilah orang-orang itu sebagaimana Allah akan mendamaikan kalian semua. Maka si Aisyah radhiyallahu anha ini menaiki sekedup ataupun unta, dan pasukan pun sekedup dan melindungi. Si Aisyah pun maju dan berhenti mencari tempat yang luas di mana ia melihat pasukannya saling menyerang. Terus syiar ini tidak boleh dapat menghabisi nyawa orang lain dan tidak boleh mengejar orang yang lari. Ali bin Abi Thalib ini melihat banyak korban yang berjatuhan. Datangnya seorang putra Al-Husain. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai putraku, bukan sebaiknya kiranya ayahmu mati dalam 20 tahun sebelum hari ini. Si Husain mengatakan, wahai ayahku, bukankah aku melarangmu dari hal seperti ini? Dari Abu Qataidah mengatakan Qais bin Aku.
dari Ali dari Qais bin Ubaid mengatakan, wahai putraku, sebaiknya ayah mau mati 20 tahun sebelum itu. Ali mengatakan, wahai ayahku, bukankah aku melakukan hal seperti ini dari hal ini? Abdullah bin Zubair berkata, apakah engkau datang untuk berperang? Bukankah engkau datang untuk menamaikan keadaan mereka agar Allah memperbaiki keadaan mereka melalui dirimu? Zubair berkata, aku telah bersumpah tidak untuk berperang. Abdullah bin Zubair menjawab, merdekakan saja yang namanya Sajas dan majulah ke depan untuk menamaikannya. Sementara itu Al-Zubair ini membebaskan yang namanya Sajas dan maju ke depan untuk menamaikannya. Tapi beliau ini pergi dengan menemukan kudanya. Terus ada yang mengatakan bahwa beliau ini pergi meninggalkan medan perang karena melihat Ammar bin Yasir dengan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW berkata kepada Ammar bin Yasir, engkau akan dibunuh oleh pembangkang itu. Beliau ini sangat khawatir banget Ammar bin Yasir ini dibunuh oleh pembangkangnya itu. Oposisi khalifah ini secara terang-terangan, termasuk Aisyah radhiyallahu, Tolha dan Zubair. Tolha dan Zubair ini merupakan sahabat yang telah dibaiat oleh Ali oleh banyak orang, sehingga dia meminta dengan syarat Ali ini akan dihukum yang dibunuh oleh Utsman bin Affan, tapi Tolha dan Zubair ini menolak dengan syaratnya, dengan kewajibannya yang telah dibaiat kepada merekanya. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya menghindari pertikaian dan kompromi kepada Tolha dan Zubair. Namun Tolha dan Zubair ini menolak pertikaian ini kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka pun pecah perangan Basra pada tahun 656 atau 36 Hijriah. Pada hari itu datang keluar Ali bin Abi Thalib ini sebagai pemenangnya. Kemudian Tolha dan Zubair ini sempat melarikan diri. Tolha ini kena serangan dari belakang dan kena darah yang mengalir. Tolha berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Tuhan hamba. Terus kuda pun lepas dan terkendali. Nah, datanglah seorang budak yang ingin menangkap kudanya si Tolha. Dia berkata kepada budaknya, naiklah di belakangku. Terus Tolha dan budaknya jalan menuju ke rumah seorang warga, terus kemudian di tengah perjalanan itu Tolha pun meninggal dan wafat. Aisyah radhiyallahu maju ke depan di atas duduknya dan membawa Musa kepada Ka'ab bin Su'urqadi dan berkata, ajaklah mereka kepada kitabullah. Terus Ka'ab bin Su'urqadi membawa Musa pada mereka di Kufah. Pada saat itu pada hari bersamaan Abdullah bin Sabah mendefinisi Ka'ab bin Su'urqadi, dan Aisyah berkata, dan Aisyah memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Bunaya, ingatlah ini hari hisab. Dan semua orang pun juga bergumul dengan doa. Dan Ali mendengar suara-suara dari Aisyah. Suara apa itu?
Terus Aisyah menjawab, terus Aisyah berdoa, ya Allah, bahkanlah mereka yang telah membunuh Utsman. Ali memohon juga kepada Allah, ya Allah, bahkanlah mereka yang telah membunuh Utsman juga. Terus para jagoan-jagoan yang gagah dan berani khawatir dengan si Aisyah radhiyallahu anha, karena pasukan gagah dan berani ini dapat membunuh siapa saja yang membunuh mereka terhadap Utsman bin Affan. Terus setelah itu ada beberapa orang yang diantaranya Ali bin Hitam terkena mata yang sebelah. Terus Marwan bin Hakam juga kena dengan 3 lilang. Terus Abu Zubair terkena juga. Terus dan Abdullah bin Zubair ini si Abi Thalib ini sholat 3 hari setelah peperangan ini. Terus dia mensolatkan kepada korban yang telah mati syahid karena peperangan dan juga kerugian material lainnya. Terus Ali bin Abi Thalib ini telah 30.000 orang yang telah mati mati syahid, dan juga Aisyah dan juga sabar. Sekian dari cerita panjang ini, kurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad nigga, turn out that 3 old guys on the block, bitches on my line.